semua router punya tabel routingnya masing-masing. Tapi ini tabel routing baru untuk router 0. Tabel routing untuk yang satu bagaimana, tabel routing untuk yang dua bagaimana. Nah, ini merupakan tugas dari kita kalian semua. Membuat Semua kalian routing kita harus dan memahami dulu bentuk-bentuk dari routing. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk routing itu ada dua jenisnya. Yang pertama direct dan yang kedua indirect. Bedanya apa antara dua ini? Yang direct itu tujuan itu yang mana proses routingnya itu tidak melewati router lain mas dari alamat jaringan yang sama. adalah router Contohnya tetangga. Adakah host 1 dan host 2 yang masih dalam satu jaringan yang sama pertama dari router dengan yang sebuah sini router. isiannya Ini disebut dengan direct nya routing. apa? Dia tidak melewati router tetangga. Up, Nah, sedangkan gateway yang dan host. indirect Up routing, adalah proses pengiriman data melewati kalau ada paket itu dia melewati router lain. kalau Nah, contohnya dari host tujuan, interface dari host asal ke host tujuan. antara Ini host simbolnya, interface tujuan bisa mengirimkan, dia harus melewati routernya sendiri, kemudian router tetangga baru sampai ke host tujuan. Nah, itu yang disebut dengan indirect. Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Kemudian yang harus dipahami berikutnya itu ada berapa jumlah jaringan yang ada dalam topologi tersebut. Nah, coba dilihat dari topologi yang ini, bisa dilihat jumlah jaringan yang ada itu ada 5. Mana yang 5? Yang pertama yang ini hubung dengan laptop home. Kemudian yang kedua yang ini di atas. Yang ketiga yang ini yang terhubung ke laptop 2. Yang keempat yang ini. Yang kelima yang ke bawah terhubung ke laptop 1. Nah, sebagaimana fungsinya itu router itu dia menghubungkan 2 atau lebih jaringan yang berbeda. Jadi tidak masalah jaringan yang berbeda karena disitulah fungsi dari sebuah router. Nah, coba kita buat routing untuk router 0. Router 0 yang ini. Nah, untuk membuat sebuah tabel routing itu kita mulai dari alamat tujuannya yang proses routing itu secara direct. Nah, router ini yang direct itu yaitu jaringan yang ini dan yang ke bawah. Nah, berarti alamat tujuannya kalau kita tujukan ke jaringan ini yang 11 dan 12, ini berarti alamat jaringannya kan 192 bisa kita anggap ini 1.0. Kenapa jaringannya 1.0? Karena ini kan nggak ada slash-nya. Berarti kita harus lihat dulu ini berada di kelas berapa dia. Kalau nggak ada slash berarti dia kelas full. Kelas full kita lihat awalannya itu 192 termasuk di kelas apa? Kelas C. Sebagaimana kita ketahui kelas C itu ranknya dari 192 sampai 22. Kemudian mas ini merupakan subnet mas dari alamat tujuan. Alamat tujuannya itu berada di kelas C, berarti otomatis subnet masnya 255 defaultnya. Kemudian next hop. Router ini, untuk sampai ke router ini adakah router lain yang dilewati? Enggak ada, berarti masih tuliskan. Nah, next hop ini maksudnya lompatan berikutnya itu hub, maksudnya di sini adalah router yang dia lempati ada nggak untuk sampai ke sana, berarti ada nggak router lain yang dia lewati untuk sampai ke sana. Kalau nggak ada kita tuliskan strip saja. Kemudian flag itu nilainya ada 3, ada U,
HU, G dan H. U artinya up, berarti kondisi jaringannya itu menyala. Otomatis kalau kita mengirimkan paket selalu jaringannya menyala. Kemudian G adalah gateway atau router lain atau networknya ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti tidak usah dituliskan G-nya. Kemudian H itu adalah host, apakah tujuannya host atau tidak. Kalau misalkan router 0 untuk sampai ke jaringan 1.0 dia tidak ada router lain, tidak ada host di sana ya, berarti flagnya adalah cukup full saja. Kemudian interface. Nah, interface berarti port dari routernya untuk sampai ke jaringan 1.0. Ini port routernya ini untuk sampai ke ini, dia port yang ini kan, port yang ini, berarti port ini memiliki alamat 192.168.1.1. itu yang direct yang pertama. Kemudian direct berikutnya, router ini juga masih ada ke PC ke laptop 0, berarti alamat tujuannya kita tuliskan di sini 192.168. Sama dengan halnya ini interface di routernya 2.1, IP laptopnya 2.2, nggak ada slashnya berarti termasuk kelas full. Berarti kalau kelas full berarti 3 subnet, 3 blok pertama atau 3 digit pertama itu dia merupakan bernilai net ID atau network ID, berarti yang belakangnya bernilai 0, berarti ini 192.168.2.0. Jadi alamat jaringan dari jaringan yang ke laptop ini adalah 192.168.2.0. Nah, kemudian subnet mask dari 192.168.2.0 itu berapa? Nah, dia nggak ada slashnya berarti dia kelas full berarti kita lihat awalannya aja 192 berarti dia kelas C, berarti subnet masknya merupakan bernilai default 255.255.255.0. Ini tujuannya baru ke jaringan ya, belum ke PC, baru ke jaringan ini. Nah, kemudian next hook, adakah router lain yang dia lewati? Kalau nggak ada berarti namanya. Kemudian flagnya apa? Jaringannya up. Ada router lain yang dia lewati. Untuk G nggak ada. Kalau H, apakah tujuannya host? Sekarang tujuannya adalah jaringan, berarti nggak ada hostnya. Interface-nya gimana? Interface berarti router ini untuk sampai ke laptop 0 dia lewat interface yang ini. Interface ini IP-nya berapa? 192.168.2.1. Oke. Masih ada direct satu lagi, alamat tujuannya ke laptop. Berarti laptopnya laptop yang ini. Laptop ini IP-nya berapa? 192.168.2.2. Nah, subnet masknya berapa? Nah, kalau pengecualian, kalau tujuannya adalah host, berarti nilai masknya itu selalu bernilai maksimum semua. Jadi nilainya 255, 255, 255, 255, 255. Jadi nilainya maksimum semua kalau tujuannya adalah host. Nah, kemudian next hop, ada router lain yang dilewati. Dari router ini untuk sampai ke sini ada router lain yang dilewati tidak? Kalau nggak ada berarti namanya step. Flagnya apa? Jaringan menyala. G pakai G enggak, karena nggak ada router lain yang dilewati, berarti tujuannya adalah host, berarti nah. Interface-nya apa? Router ini untuk sampai ke sini dia lewat. Dari router ini dia bisa kemana aja? Kita coba satu-satu dulu. Pertama, ke jaringan ini udah kan direct. Nah, sekarang dari sini juga
bisa ke jaringan yang ini kan, jaringan yang ini. Nah, untuk ke jaringan yang ini berarti alamat tujuannya itu adalah sama, karena dia nggak ada slash-nya, berarti di kelas C. Kalau misalkan ada 192.168.4.1 berarti otomatis alamat tujuannya adalah 192.168.4.0. Kemudian subnet kelasnya berapa? Default kelas C itu 252.255.255.0. Next hook. Nah, dari router 0 ini untuk sampai ke jaringan ini ada ke router lain yang dilewati? Otomatis ada ya, ada router yang dilewati ini. Nah, di next hook ini yang kita tuliskan adalah gateway-nya atau gerbang atau interface dari router yang dia lewati, interface dari router pertama yang dia lewati ya, interface dari router pertama yang dia lewati yang ini. Router ini bisa ke sini, interface router lain yang dilewati yang ini. Berarti ditulis di sini 192.168.1.2. Flagnya apa? Jaringan menyala ya. Ada ke router lain yang dilewati? Ada ya, ini routernya. Jadi G. Tujuannya host kah? Enggak, udah cukup. Sekarang interface-nya. Router ini untuk bisa ke sini, interface-nya yang mana? Yang ini, interface ini gitu kan, bukan? Berarti kita tulis di sini adalah 192.168.1.1. Oke, baru sampai ke sini. Jaringan ini cuma ada jaringan aja ya. Kemudian ke bawah ini kita coba. Yang ke bawah ini, jaringan yang ke bawah ini berarti karena di sini nggak ada slash-nya, masih kelas full. IP-nya berarti 192.168.5.0 si kelas C dengan subnet kelas yang sama, defaultnya kelas C. Next hook-nya apa? Router ini untuk sampai ke jaringan yang ini, router 0 sampai ke jaringan laptop 1, dia melewati router 1. Interface dari router 1 itu kan router pertama yang dijumpai yang ini ya, router 1. Interface yang pertama kali dijumpai itu adalah 1, 2 ya. Flagnya apa? Jaringannya menyala ya, berarti ada router lain yang dilewati? Ada. Hostkah tujuannya? Masih belum ya, karena ini masih jaringannya, belum ke hostnya. Ingat, alamat tujuannya masih jaringan di sini, berarti tidak ada host. Interface-nya apa? Router ini untuk sampai ke jaringan ini, gateway router lain yang pertama, interface port dari routernya untuk sampai ke sini buat mana? Yang ke kanan, berarti 1. Kemudian ke laptop IP-nya berapa? 192.168.5.2. Nah, masnya berapa? Ingat ketentuan tadi, kalau tujuannya adalah host berarti nilainya maksimum semua, 255, 255, 255, 255. Kemudian next hook-nya ada nggak? Ada router lain yang dilewati? Ada. Gateway-nya yang mana? Nih. Flag-nya apa? Jaringannya menyala, ada router yang lain yang dilewati? Ada. Pasca tujuannya? Ya. Interface. Router ini untuk sampai ke sini dia lewat interface-nya lewat yang mana? Sama dengan yang di atas. Karena ini cuman interface itu nilainya cuman 2 port yang ada di sisi router ini aja. Nah, kemudian berarti dari router ini ke kanannya dia udah selesai ya. Jadi dari router ini ke bawah lagi. Oke, ini sepertinya salah ya IP-nya. Kita ganti dengan /29 aja. Ini salah ya, ini 29.100.
blok subnetnya adalah 0 dan 128. 128 itu alamat jaringan, jadi otomatis karena dia /25 berarti ini IP-nya 129.130, berarti blok subnetnya ada di 128. Berarti alamat tujuannya di sini adalah 192, 168, 128. Ini alamat jaringannya. Subnet NAS-nya berapa? Berarti 255, 255, 255. Ingat karena dia /25 berarti di sini adalah 128. Ini subnetting ya. Kemudian next hop. Next hopnya berapa? Next hopnya di sini ada router lain yang dilewati. Belum sama ke sini. Ada router lain yang dilewati adalah sama nilainya. Flagnya apa? Masih U dan G karena baru tujuannya sampai ke alamat jaringan. Kemudian interface-nya apa? Router ini untuk sampai ke sini interface-nya masih sama. Nah, yang terakhir untuk sampai ke PC 192.168 3.130. Nah, di sini karena tujuannya adalah PC berarti nilai masknya sama 255, 255, 255. Nextnya masih sama, flagnya berarti U, G, A, dan interface-nya juga masih sama. Nah, kira-kira itu aja yang perlu kalian pahami untuk pembuatan tabel routing. Nah, berarti ingat tabel routing itu disimpan oleh masing-masing router. Jadi semua router punya tabel routingnya masing-masing. Berarti ini tabel routing baru untuk router 0. Tabel routing untuk R1 bagaimana? Tabel routing untuk R2 bagaimana? Nah, ini merupakan tugas dari kalian semua. Silahkan kalian coba buatkan tabel routingnya dan dikirimkan ke Google Classroom kita. Nanti untuk penugasannya akan ibu buatkan di Classroom kita. Sekali lagi untuk penekanannya, alamat tujuan itu alamat yang akan dicapai oleh router. Masnya itu subnet mask dari alamat tujuannya ini. Next hop adalah router tetangga. Adakah router tetangga yang dia lewati? Kalau ada, berarti interface pertama dari router tetangga itu yang diisikan di sini. Kemudian flagnya apa? Nilainya UGH, up, gateway, dan host. Up dan nyala gateway, ada router lain yang dilewati. Kalau ada berarti tambahkan G. Kalau H adalah tujuannya adalah host. Interface berarti interface dari sisi router pengirim. Yang ini selalu antara dua ini. Kalau misalkan 5 interface yang dipakai oleh nilainya selalu antara 5 ini. Oke, demikian